Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dwi Puspaningsih. Di video kali ini Dwi akan berbagi sedikit ilmu yang Dwi ketahui untuk kalian. Semoga bermanfaat ya, tonton sampai habis. Dah, enjoy. Kemajuan teknologi di kalangan masyarakat. Sebagai makhluk yang diberi akal oleh Sang Pencipta, manusia selalu dapat menciptakan hal-hal baru yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia, beberapa di antaranya dalam mobilitas dan penyebaran informasi. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi atau globalisasi. Kalau dahulu kita mengenal kata pepatah, dunia tak selebar daun kelor. Sekarang pepatah itu selayaknya berganti menjadi dunia saat ini selebar daun kelor. Karena cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia membuat dunia ini seolah semakin sempit, dikarenakan kita dapat melihat apa yang terjadi di Amerika misalnya, meskipun kita berada di Indonesia. Perkembangan teknologi di kalangan masyarakat sekarang ada juga dampak negatifnya dan juga ada dampak positifnya. Seperti dampak positifnya pada zaman sekarang yang kita ketahui adalah masa COVID-19 dan disitulah kita memanfaatkan teknologi. Di sini saya mengambil contoh dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Teknologi kini merupakan bagian penting dari proses belajar mengajar. Berkat alat pembelajaran modern, pendidikan tanpa henti kini dapat dilakukan. Ketertiban siswa meningkat dan pengetahuan berkembang pesat. Pembelajaran pada masa sekarang ini sangat berbeda dengan pembelajaran pada masa lalu. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dan peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian kegunaannya bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain maupun belajar. Di era sekarang ini, teknologi termasuk dengan mudahnya ke dalam kehidupan kita, termasuk salah satunya dalam bidang pendidikan. Pengaruh teknologi terhadap pendidikan di era ini sangat dapat dirasakan pengaruhnya, mulai dari tersedianya bermacam-macam variasi media pembelajaran hingga pembelajaran model baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pada era saat ini, perkembangan teknologi berjalan begitu cepat. Ini adalah contoh perubahan penggunaan teknologi yaitu dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar sebelum ada teknologi yaitu pembelajaran dahulunya hanya melalui kelas berbasis individu, dan semenjak ada teknologi, pembelajaran kolaboratif kini dapat dilakukan. Yang kedua, pendekatan terpusat pada guru, dan pada saat terjadinya teknologi, pendekatan terpusat pada siswa. Yang ketiga, mode instruksi tunggal, dan pada saat mengajar dengan teknologi, mode instruksi beragam. Selanjutnya, apa tanggapan perusahaan modern terhadap perubahan masyarakat? Modernisasi tidak bisa dilepas dari kehidupan manusia karena modernisasi merupakan salah satu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat tidak bisa menghindarinya karena setiap manusia selalu mengalami perubahan dan selalu ingin berubah. Masyarakat senantiasa berubah, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Walaupun perubahan pada masyarakat yang satu akan berbeda dengan perubahan pada masyarakat yang lain. Demikian halnya dengan proses modernisasi. Modernisasi pada masyarakat tertentu akan berbeda dengan masyarakat yang lain, baik dari prosesnya maupun pada penerimaannya, tergantung dari kebutuhan dan keinginan dari masyarakatnya. Perubahan sosial itu adalah suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan dalam struktur dan fungsi dari suatu kemasyarakatan. Ada 3 tahap utama proses perubahan, yaitu berawal dari diciptakannya atau lahir sesuatu, mungkin sesuatu yang diidamkan atau sesuatu kebutuhan yang kemudian berkembang menjadi suatu gagasan yang baru.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang 5 strategi dalam mengembangkan UMKM untuk menghadapi pasar global. Yang pertama yaitu produk. Sebelum memulai sebuah bisnis, menentukan produk menjadi hal pertama yang harus dilakukan. Langkah ini harus diperhatikan dengan seksama. Caranya adalah dengan melihat produk apa yang sedang banyak dicari pelanggan. Sebaiknya lakukan riset pasar untuk mencari apa yang sebenarnya konsumen dibutuhkan. Yang kedua yaitu price. Setelah menentukan produk, langkah selanjutnya adalah menentukan harga jual. Pastikan harga yang dipatok sudah menutupi modal serta operasional penjualan yang dijalankan. Dengan memperhatikan hal tersebut akan lebih mencegah pelaku usaha terkena kerugian. Jika bingung menentukan harga, Anda bisa melakukan perbandingan dengan harga yang diberikan kompetitor. Yang ketiga yaitu place. Strategi UMKM berikutnya adalah menentukan tempat usaha yang akan dijalankan. Pilihlah lokasi strategi sesuai produk yang Anda jual. Dengan mempertimbangkan hal ini, produk Anda akan lebih mudah dikenal publik dan kemudahan transaksi penjualan. Yang keempat yaitu promotion. Pemanfaatan teknologi dalam usaha menengah bukan lagi hal yang asing. Pelaku usaha kecil pun banyak yang menggunakan platform media sosial dan website untuk memperkenalkan produk mereka. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap bisnis yang dijalankan, mengingat luasnya jangkauan internet yang bisa dilihat banyak orang. Yang terakhir yaitu people. Strategi UMKM terakhir dan tidak kalah penting adalah sumber daya manusia pada suatu bisnis yang dijalankan. Hal ini tidak boleh disepelekan karena akan berhubungan dengan operasional usaha Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda merekrut pegawai yang memiliki kemampuan sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan usaha bisnis. Yang pertama yaitu tingkatkan promosi. Setelah usaha Anda berdiri, yang bisa dilakukan berikutnya adalah promosi. Ini menjadi salah satu cara mengembangkan usaha yang penting karena konsumen perlu mengenal produk serta jasa yang Anda tawarkan. Yang kedua yaitu kenali kompetitor. Akan ada banyak pelajaran yang diambil ketika Anda memulai mengenali kompetitor. Promosi yang terus-menerus dilakukan pun tidak akan efektif jika tidak memperhatikan kompetitor. Yang ketiga yaitu memperluas jaringan adalah salah satu cara mengembangkan usaha yang bisa diterapkan. Anda bisa membuka channel pemasaran yang baru atau mendirikan cabang baru. Jika mempunyai toko offline, Anda bisa mencoba jalan baru dengan melakukan pemasaran secara online, begitupun sebaliknya. Yang keempat yaitu tingkatkan sumber daya agar usaha bisa berkembang dengan cepat. Yang kelima yaitu salah satu cara mengembangkan usaha adalah mengutamakan pelayanan konsumen. Jika peningkatan sumber daya manusia sudah berjalan dengan secara optimal, maka pelayanan konsumen juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu Anda perhatikan. Dan selanjutnya yaitu minimalisasi biaya operasional. Tujuan dalam membangun usaha adalah untuk menghemat biaya pengeluaran dan mendapatkan keuntungan besar sebesar-besarnya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Maka dari itu Anda harus benar-benar mengawasi beberapa modal dan biaya operasional yang dikeluarkan serta pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu investasi. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan berinvestasi. Kini telah banyak media investasi baik untuk Anda yang bermodal besar ataupun kecil. Bisa dengan investasi saham, reksadana, properti, emas, deposito berjangka, dan berbagai jenis investasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu atur keuangan dengan baik. Ketika usaha yang didirikan sudah mulai berjalan, salah satu cara mengembangkan usaha yang paling penting adalah mengatur keuangan dengan benar. Sejalan dengan poin sebelumnya, hal ini dilakukan agar pengeluaran dan penghasilan dari usaha Anda bisa berjalan dengan seimbang. Baiklah teman-teman, rasanya dari awal sampai akhir Dwi sudah menemani kalian belajar. Semoga ilmu yang Dwi sampaikan bermanfaat bagi kalian. Tunggu video Dwi selanjutnya ya. Stand by my YouTube channel. Dadah, sampai jumpa.